Halo, perkenalkan nama saya Regina alias Violeta dari kelas 10-7 nomor 33. Dan teman saya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathanael Adrian Putra Fianto dari kelas 10-7 nomor absen 29. kami akan mempresentasikan tentang biografi si Mantapujiwa yaitu Jerome Pauline Sijabat. Jerome Pauline Sijabat, atau yang lebih dikenal dengan nama Jerome, lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Ia lahir di hari-hari yang dekat dan akrab dengan kerusuhan terkelam di Jakarta. Dokter yang mendampingi masa-masa kehamilan sang mama pun memprediksi ia akan lahir antara 6-8 Mei. Namun, prediksi sang dokter meleset sehingga ia lahir lebih cepat dari tanggal prediksi. Lahir di keluarga sederhana dengan papanya yang berprofesi sebagai seorang pendeta dan mamanya yang seorang ibu rumah tangga. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Jehyan Sijabat, sedangkan adiknya bernama Jeffrey Sijabat. Sejak kecil, Jerome sebenarnya tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Namun, ibunya berhasil mengubah pemikiran Jerome dengan mengatakan bahwa matematika itu seperti permainan bajak laut. Ketika memecahkan suatu masalah matematika, maka akan mendapatkan sebuah harta karun. Dari situlah, ia berusaha dan mengubah pandangannya terhadap matematika dan memutuskan untuk menggelutinya. Jerome bahkan sering mengikuti berbagai olimpiade dan juga memiliki nilai yang sangat bagus untuk bisa mendapatkan beasiswa. Bangun mimpi raih beasiswa ke Jepang. Sejak kecil, Jerome memiliki keinginan untuk bersekolah di luar negeri. Ia semakin termotivasi karena mendengar teman-temannya yang bercerita tentang liburan ke luar negeri. Setelah itu, Jerome mengatakan kepada orang tuanya tentang keinginannya tersebut. Namun pada saat itu orang tua tidak memiliki dana untuk membantu mewujudkan impian Jerome. Tidak berhenti di situ, orang tua Jerome akhirnya memberikan motivasi untuk mencari beasiswa. Jerome pun sempat mendapatkan beasiswa ke Nanyang Technological University di Singapura. Namun, ia harus mengurungkan niatnya karena beasiswa tersebut hanya mencakup 50% dari total biaya pendidikannya, dan juga karena kondisi perekonomian keluarga. Walau begitu, ia tetap pantang menyerah dan mencoba untuk tetap berusaha. Akhirnya, ia mendapatkan informasi mengenai beasiswa dari perusahaan Jepang, Mitsui Bussan, yang menawarkan beasiswa penuh untuk pelajar Indonesia. Jerome pun tertarik dan mengikuti tes seleksinya. Berkat kerja kerasnya selama ini, ia berhasil menggapai cita-citanya dengan mendapat beasiswa tersebut dan menyelesaikan pendidikannya di Waseda University beberapa waktu lalu. Saat pertama kali datang ke Jepang, Jerome tidak mempunyai teman sama sekali. Saat Jerome memasuki kelas bahasa Inggris, dia bertemu dengan Tomo yang kebetulan duduk di sebelahnya. Lalu mereka berbincang dan mengobrol sesuatu. Tomo menjadi teman pertama untuk Jerome di Waseda. Waktu itu, Waseda sedang mengadakan opening ceremony dan disitulah Jerome bertemu dengan Otsuka dan Yusuke. Yusuke dan Otsuka berada di dorm yang sama dan mereka sudah kenal sebelumnya. Jadi, mereka pergi bersama ke opening ceremony Waseda dan bertemu Jerome dan Tomo. Ketika Jerome lelah belajar, Jerome berpikir cara agar dia bisa menghabiskan waktu istirahatnya lebih bermanfaat. Dia mau agar apa yang dia perbuat bisa berdampak positif untuk orang lain juga. Terlintas untuk membuat video YouTube tentang kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa di Jepang lewat jalur beasiswa. Dia memulai channel YouTube-nya dengan membuat video berisi tentang bagaimana dia mendapatkan beasiswa di Jepang. Dia juga mengajak temannya Tomo untuk membuat video tur kampus Waseda. Lama-kelamaan subscribernya naik dan dia terus rutin mengunggah video baru yang menarik dan menginspirasi banyak teman-teman yang lain. Dia memulai video YouTube-nya dari tahun 2016 sampai sekarang, dan setelah 5 tahun, akhirnya dia dapat memecahkan rekor dengan 10 juta subscriber. Lulus bersama teman-teman seperjuangannya. Setelah kerja keras Jerome selama 5,5 tahun menuntut ilmu di Universitas Placete Jepang, akhirnya Jerome lulus dengan IPK 4. Jerome lulus bersama teman-teman seperjuangannya di Jepang. Jerome menghadiri acara wisuda dengan menggunakan kemeja batik dan jas hitam.
Jerome selalu bangga dengan batik, maka selama di Jepang, Jerome sering terlihat menghadiri acara resmi menggunakan batik. Bahkan saat hari wisuda, Jerome dengan bangga membawa gold play button dan silver play buttonnya. Dia sedih, tetapi juga senang karena setelah kuliah, teman-temannya akan memiliki kehidupan tersendiri dan dia juga begitu. Nyatanya setelah lulus, mereka masih tetap bisa bermain bersama. Jerome juga bercita-cita ingin memiliki perusahaan. Setelah lulus kuliah, dia langsung membuat suatu perusahaan yaitu Manta Pukul. Perusahaan miliknya sendiri yang dibantu oleh sang kakak kandungnya untuk dikelola. Jerome juga mengajak teman-temannya dan beberapa artis dan aktor Indonesia yang berkuliah dari berbagai negara untuk bergabung dengan perusahaannya. Jerome memiliki lingkaran pertemanan yang positif dan suportif yang dapat membuat semua orang iri dengan pertemanannya. Mempunyai bisnis di Indonesia, Jerome pernah membuat video mencampurkan teh dengan berbagai macam buah. Dia merasa teh ini belum dijual di pasaran, padahal rasanya sangat segar. Dari situ dia mempunyai ide untuk menjual teh tersebut. Kendala yang Jerome alami adalah dia masih berkuliah di Jepang. Bagaimana cara dia memiliki bisnis di Indonesia? Akhirnya dia meminta bantuan kakaknya yang berada di Indonesia untuk mengelola bisnis teh itu. Akhirnya jadilah toko Menanti. Berasal dari kata menanti yang berarti menanti Jerome untuk kembali ke Indonesia, dan tea yang berarti dia menjual teh. Uniknya, saat Menanti sudah dibuka selama 1 tahun, Jerome sendiri belum mencoba Menanti itu secara langsung karena dia masih belum bisa pulang ke Indonesia. Dari cerita panjang perjalanan hidup Jerome Pauline, kita belajar bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Jerome sangat bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya sekarang, tetapi dia selalu murah hati dan tidak sombong, tetap menjadi Jerome yang sederhana dan yang berbakti kepada orang tuanya. Sekian presentasi kami tentang biografi singkat Jerome Pauline. Terima kasih. Mantap Bu. Siwa. Guys, jadi aku baru selesai. Jadi tadi abis closing, aku belajar lagi sama upload video. Sekarang udah hampir jam 9. Wadidaw. Jadi mau pulang, terus ini janjian sama Leo buat bikin video lagi. Oke, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.